Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Huck yang sedang berada di toko pegadaian buat menggadaikan cincin peninggalan mendiang ibunya demi bisa depo main poker di kasino. Huck ini aslinya cuma pengangguran yang tinggal di rumah gedongnya yang sudah lama kosong karena disita sama bank. Tapi bukannya buat akun LinkedIn dan mencoba tes BUMN, ia malah mengandalkan keahliannya main poker dan mulai berjudi di kasino. Saking berbakatnya main poker, ia bahkan disegani oleh orang-orang di kasino karena hampir selalu menang di setiap permainan dengan kemampuannya dalam membaca gerak-gerik lawannya saat bermain. Maybe you don't. Screw it. Let's wind them up with the winner. Hanya modal $350 aja atau 5,6 juta rupiah dari gadaian cincin ibunya itu, ia berhasil memenangkan beberapa permainan hingga membawa pulang uang sebesar $228.000 atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Anjay, Max Ber gak tuh? Max Win besar. Meski Huck dikenal jarang banget rungkat bermain poker, tapi ia selalu punya satu lawan yang sampai saat ini belum pernah ia bisa kalahkan. Dan orang itu ternyata adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Elsie. Meskipun namanya Elsie, bapaknya Huck tidak bekerja di tempat karaoke. Dan dia adalah seorang legenda poker karena berhasil mempertahankan gelar juara dunia pokernya selama 2 kali berturut-turut. Dan hingga saat ini ia belum ada seorang pun yang berhasil mengalahkannya di meja judinya. Makanya Huck sangat berambisi banget ngalahin bapaknya itu. Dan kebetulan ia berkesempatan melawan si bapak di permainan selanjutnya. Sure, now you can pull it back if you want. But I'll put up the pawn ticket that redeems it. $1.50? You must have been up against it, kid. You wore it through the war. But I'll take that bet. I got you covered. This is between you two. Possible flush. Open in a straight pocket knives. Imagine that. Namun sayang sekali Huck harus menelan kekecewaan lagi karena ia telah dikalahkan sama kartu flush milik Elsie. Dari kekalahannya itu, ia pun terpaksa merelakan cincin ibunya yang digadaikan tersebut diambil sama ayahnya sebagai pengganti uang taruhannya. Gak tahan melihat sang ayah yang memiliki sifat sombong seperti Fir'aun, Huck pun langsung pergi dengan kesal. Saat mau keluar dari kasino, Huck berpapasan dengan temannya. Ternyata temannya yang mirip Coach Justin itu juga menonton permainan Huck dengan Elsie barusan. Ia kelihatan frustasi sama Huck karena meski Huck itu bermain hebat, penuh perhitungan dan bisa membaca bahasa tubuh lawannya dengan sangat baik, tapi ia orangnya gak sabaran. Apalagi ia selalu melibatkan perasaan pribadinya setiap kali bermain dengan sang ayah, yang justru menjadi bumerang buat kekalahannya sendiri. Demi membantu Huck, temannya pun bilang kalau ia akan memberi modal sebesar $10.000 atau 160 juta rupiah untuk mengikuti kejuaraan dunia poker. Namun ternyata Huck langsung menolaknya. Anjir, kalau Bang Bejo sih langsung terima aja ya. Kapan lagi punya temen yang gampang banget minjemin uang, ya kan? Setelah itu Huck pun mendatangi rumah temannya yang bernama Susan. Susan ini salah satu pelayan kasino yang dikenalnya. Awalnya Huck menemui temannya itu buat pinjem duit biar bisa depo lagi. Tapi saat sampai di rumah Susan, ia malah ketemu sama cewek cantik. Dan ternyata cewek itu adalah adiknya Susan yang bernama Billy. Billy ini baru aja migrasi ke Las Vegas dan sekarang ia tinggal sementara di rumah saudaranya itu. Saat itu Billy baru mendapat kabar kalau ia diterima bekerja sebagai biduan di sebuah bar. Mendengar itu, Huck yang so akrab pun mengajak Billy buat merayakan pekerjaan barunya itu. Apalagi kalau bukan main poker. Karena penasaran, Billy pun menerima ajakannya. First date main judi ya guys ya. Kalau kalian first date ngapain? Sesampainya di kasino, Huck langsung ngajak Billy buat bermain poker bersama pemain lainnya. Di sana Huck mulai memasang taruhannya sambil ngajarin Billy cara main poker. Saat lagi asik-asiknya main, Elsie tiba-tiba datang bersama pacar barunya yang dia dapat dari Tantan. Melihat kehadiran sang ayah, muka Huck pun langsung berubah jadi bete. Ternyata Elsie menemuinya untuk memberitahu kalau ia sudah menebus cincin peninggalan ibunya yang sempat digadaikan itu. Tapi sampai Elsie pamit pergi, Huck hanya diam aja dan sama sekali nggak menanggapi ucapan ayahnya yang sedang mengalami puber kedua tersebut. Setelah kepergian Elsie, Huck berusaha kembali fokus dalam permainan pokernya.
Tapi Billy bilang kalau ia harus pergi karena nggak mau terlambat di hari pertamanya kerja. Sebelum Billy pergi, Huck pun memberi 20% hasil kemenangannya itu kepada Billy. Nyo tinggo sangu tumbas batagor, katanya. Malamnya, Huck menemui Billy lagi di tempat kerjanya buat ngajakin ia makan malam bareng. Dan saat mereka makan malam, mereka pun tampak semakin dekat dan saling berbagi cerita masing-masing. Dalam obrolan mereka, Huck akhirnya berani menceritakan soal ayahnya pada Billy. Ia bercerita kalau ayahnya itu adalah seorang guru bahasa Inggris. Tapi setelah ayahnya menang 2 kali berturut-turut di kejuaraan dunia poker, ayahnya pun jadi kecanduan judi. Saking ketagihannya judi, ayahnya sampai mencuri semua barang berharga yang telah mereka miliki. Bahkan ayahnya pernah mencuri TV ketika Huck sedang nonton Doraemon. Great, now none of us can watch TV. That's my TV! Dan sejak saat itulah ia mulai membenci sang ayah. Setelah mendengar curhatannya Huck, Billy pun berkomentar kalau Huck itu mirip sekali dengan ayahnya. Karena meski Huck membenci ayahnya, tapi ia juga menjadi pemain poker yang handal seperti sang ayah. Tapi karena Huck gak mau disamakan dengan si ayah, ia pun berdalih kalau itu semua hanya karena ayahnya dulu pernah ngajarin ia main poker dan sampai sekarang ia masih berambisi buat ngalahin ayahnya. Selesai makan malam, Huck pun ngajakin Billy ke rumahnya untuk menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya seperti biasa Huck kembali ke kasino buat main poker lagi. Tapi nggak lama kemudian Elsie tiba-tiba datang dan langsung mengomentari permainannya. Karena merasa terganggu dengan komentar sarkas dari sang ayah, Huck pun malah menantang balik ayahnya untuk kembali bertaruh dengan menggunakan cincin peninggalan ibunya. Tapi sebelum ia selesai bicara dengan ayahnya, Elsie ternyata udah pergi saat ia berpaling sebentar untuk melanjutkan permainan pokernya. Dan sebelum pergi, Elsie juga sempat meninggalkan cincin itu untuk diberikan lagi kepada Huck. Siang harinya, Huck kembali ke rumah dan ia nggak sengaja berpapasan sama Billy yang baru aja mau pulang. Saat itu Billy langsung marah-marah sama Huck karena ia sudah tahu kalau Huck lah yang telah mencuri uangnya. Huck pun berusaha menenangkan Billy dengan bilang kalau ia hanya minjam duitnya dan akan segera mengembalikannya lagi. Tapi Billy yang udah terlanjur kecewa sama Huck gak mau mendengar penjelasan apapun dan buru-buru pergi meninggalkan Huck yang saat ini sudah terkena penyakit tukang judi, yaitu menghalalkan segala cara demi depo. Karena merasa bersalah sudah mencuri uangnya Billy, secara diam-diam Huck pun memutar otak untuk mencari cara agar ia bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Kemudian ia teringat dengan kejuaraan dunia poker dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam perebutan kursi $10.000 yang bisa didapatkan secara cuma-cuma, alias gratis hanya untuk satu orang pemenang aja. Pair, kings and deuce and eights, the winner. Setelah melewati pertandingan yang panjang, Huck pun akhirnya hanya perlu mengalahkan satu lawannya lagi yang tersisa. 10s to 8. 10s stand up. Mr. Cheever wins a seat in the World Series. Karena sudah menang, Huck pun berniat untuk langsung pergi dari sana. Tapi tiba-tiba ia dipanggil lagi dan diberitahu kalau kemenangannya barusan gak sah. Karena ternyata si bandar melakukan kesalahan saat menghitung kartu di permainan judi tadi. Dan pada akhirnya kemenangan pun diraih oleh lawannya. Karena gak ada pilihan lain, Huck pun akhirnya menemui temannya yang pernah memberitahunya soal turnamen poker itu. Di situ ia bilang kalau ia bersedia menerima tawaran temannya yang bersedia memodalinya untuk mengikuti kejuaraan dunia poker dan menemani Huck dibakar di neraka. Setelah bersepakat untuk membagi hasil kemenangannya sebesar 70/30%, Huck pun menerima modal $160 juta itu, ditambah pinjaman sebesar $1.200 atau sekitar 19 juta rupiah untuk dipakai membayar uangnya Billy. Setelah itu, Huck pun menemui Billy lalu memberikan uangnya itu padanya. Di situ ia juga minta maaf pada Billy karena udah membuatnya kecewa atas sikap egoisnya itu. Ia pun ingin diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan mereka, dan karena Billy juga masih menyimpan perasaan sama Huck, ia pun akhirnya memaafkan parasit berkelamin jantan yang memiliki passion kasino tersebut. Untuk mencairkan suasana, Huck pun ngajakin Billy nongkrong di warkop terdekat.
Mereka pun kembali ngobrol dengan akrab tanpa mikirin masalah yang terjadi pada mereka kemarin. Dan dalam obrolan mereka, Billy pun sempat bertanya apa yang membuat Huck sangat menyukai dunia poker. Huck pun menjawab kalau poker itu baginya adalah sebuah kompetisi yang adil, di mana kamu mau kaya ataupun miskin, semua orang statusnya akan sama rata jika sudah berada di meja permainan. Nah kan, meja poker aja bisa adil, masa meja hijau nggak bisa adil? Maksudnya meja negara Konoha, bukan aduh tambah dekat suara baksonya. Ia juga menambahkan ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan ketika berhasil memenangkan permainan dengan kemampuannya sendiri. Dan hal itulah yang membuatnya jatuh cinta dengan dunia poker. Di tengah obrolan itu, Huck melihat Elsie yang baru saja masuk ke dalam warkop. Elsie lalu memberitahunya kalau ia sudah mendengar jika Huck telah mendapatkan modal untuk mengikuti turnamen poker. Ia pun bertanya kenapa Huck gak meminta modal aja kepada ayahnya. Namun Huck gak banyak bicara karena malas ngeladenin ayahnya itu. Dan saat Billy pamit sebentar untuk menerima telepon, Elsie langsung ngajari Huck beberapa strategi yang bisa ia gunakan saat bermain di turnamen nanti. 2 and 3 folds, seats 4 and 7, call. 2 of us left. On the turn 6 of clubs. Another ace. Man and a half, 3 aces. I'm about to walk into Hydra with his 9 heads. What's the worst that could happen to him? Setelah ngajarin dan memberi nasihat kepada anaknya, Elsie pun mengajak putranya itu untuk bermain satu putaran aja dengan dirinya. Merasa tertantang, Huck pun langsung menyanggupi. $2,000 burn. I'm in. I'm with you. Queen 7. Rianti. Big slate. Check. Pair of tens. You might want to think about quitting because I've got the best of it. Meski awalnya Huck sempat menang, tapi Elsie terus mengunggulinya. Hingga pada akhirnya ia terpaksa menyerah karena sudah nggak punya duit lagi buat memasang taruhan. Saat itu Elsie mau memberikan uang itu kembali kepada Huck karena ia tahu kalau dompet putranya itu nggak ada sehelai dolar untuk mengikuti turnamen poker. Tapi karena masih gengsi, Huck pun menolak bantuan dari sang ayah. Karena uangnya udah habis, Huck pun ditemani sama Billy menemani temannya untuk memasang taruhan. Dalam taruhan itu, Huck diharuskan berlari 5 mil mengitari lapangan golf sambil memasukkan 18 bola berturut-turut dengan 78 kali kesempatan memukul. Tantangan ini pun harus diselesaikan dalam kurun waktu nggak lebih dari 3 jam. Dan jika ia berhasil, ia bisa memenangkan uang sebesar 160 juta rupiah. Dengan bantuan Billy yang bertugas mencatat waktunya, Huck pun mulai melakukan tantangan tersebut. 19 seconds. You've gone 3 miles. Hours and 13 minutes and you're 2 shots ahead. There's the last hole, hockey baby. Dan saat memasuki detik-detik terakhir, Huck pun akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan itu. Namun sayang saat ngecek waktunya, ternyata ia terlambat 2 detik dari waktu yang telah disepakati. Dan pada akhirnya ia pun harus kalah taruhan dan kembali kehilangan 160 juta rupiahnya. Dalam perjalanan pulang, Huck terus mengeluh kenapa Billy harus berkata jujur soal perhitungan waktunya. Dari situ Billy akhirnya tahu alasan Huck ngajakin ia adalah karena Huck ingin buat curang buat membantunya menang. Billy yang takut masuk neraka pun merasa kesal pada Huck karena memaksanya untuk curang. Merasa kecewa dengan sikapnya Huck, Billy pun memilih untuk mengakhiri aja hubungan mereka dan pergi meninggalkan Huck sendirian. Karena udah kepepet, akhirnya Huck pun menemui Elsie untuk menggadaikan lagi cincin ibunya. Mengetahui sang putra memang sedang kesulitan keuangan, ia pun langsung memberikan modal itu secara cuma-cuma tanpa banyak ngomong. Setelah mendapatkan modal, Huck pun langsung depo lagi buat main poker. Permainan demi permainan pun berhasil ia menangkan sampai akhirnya ia pun mampu mengumpulkan uang sebesar 160 juta rupiah dan langsung mendaftarkan dirinya ke kejuaraan dunia poker. Sepulangnya dari kasino, Huck langsung melanjutkan perjalanan untuk menemui Billy yang pulang kampung ke Nganjuk. Sehabis bertengkar dengannya waktu itu,
Di sana ia minta maaf atas semua perkataannya serta perbuatannya selama ini yang telah menyakiti Billy. Ia menyesal karena telah memaksa Billy buat berbuat curang hanya demi memenuhi keinginannya sendiri. Saat itu Huck juga memberitahu Billy kalau ia telah mendaftar buat ngikutin turnamen poker dan berharap jika Billy bisa hadir untuk mendukungnya nanti. Hari pertandingannya pun telah tiba. Kejuaraan dunia poker itu rencananya akan diselenggarakan selama 5 hari ke depan dan diikuti lebih dari 800 peserta untuk memenangkan hadiah sebesar 2,5 juta dolar atau sekitar 40 miliar rupiah. Di hari pertama dan kedua, Huck masih bertahan dan berhasil memenangkan permainan demi permainan melawan pesaing lainnya. Sementara para pemain perlahan-lahan mulai semakin berkurang jumlahnya hingga sekarang tersisa 320 peserta aja. Di hari berikutnya, Huck pun kembali ke meja permainan, di mana di permainan hari ini ternyata ia berhadapan lagi dengan lawan mainnya saat merebutkan kursi 10.000 dolar gratis kemarin. Meski sempat kalah sebelumnya, tapi kali ini Huck berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Dan di hari keempat, turnamen masih berlanjut dengan menyisakan 9 peserta lagi yang masih bermain untuk memperebutkan posisi 8 besar di babak final. Itu artinya ada 1 peserta yang akan tersingkir di permainan ini. Gak seperti biasanya, kali ini Huck main aman dengan enggak terlalu banyak memasang taruhan dan malah membiarkan peserta lainnya untuk bermain 1 lawan 1. Green Kasai is all in. 52 to call. 52,000 more. Kasai has ace queen, Jason keys, 2 king, 3 and 2 queens. Beautiful. Turn card coming up is a jack, a full house for Jason, and Green Kasai has been eliminated. Setelah pemenang telah ditentukan, permainan hari ini pun selesai dan Huck berhasil melaju ke babak final bersama dengan 7 peserta lainnya. Dan akhirnya hari final yang ditunggu-tunggu pun telah datang. Acara itu pun disambut begitu meriah serta dihadiri oleh para wartawan dan keluarga dari para pemain. Seorang pembawa acara pun memperkenalkan satu persatu pemain yang tersisa, termasuk salah satunya adalah Huck dan juga Elsie, ayahnya. Melihat keberadaan mereka di meja itu otomatis membuat keduanya menjadi sorotan. Karena untuk pertama kalinya pasangan ayah dan anak itu akhirnya menjadi rival di kejuaraan poker ini. Gak perlu waktu lama lagi, permainan pun akan segera dimulai. Chico Bond and Elsie Chiba, 2 former. There's a 5. Chico Bond wins the bond. I turn on the TV, but I turn on it's worse. Setelah melewati permainan yang begitu sengit dan menegangkan, para peserta pun mulai berguguran satu persatu, hingga sampailah tersisa 5 peserta lagi yang masih bertanding. Kali ini giliran Elsie yang bakal menunjukkan keterampilannya dengan melawan salah satu pemain profesional bernama Michelle. Michelle calls. You have to assume they both have flushes. The question is, who has the... I'm all in. Michelle Carson is all in. Michelle has a king of clubs for a king high flush. Dan sekali lagi Elsie berhasil mengalahkan lawannya itu hanya dengan menggunakan kartu flush yang dimilikinya. Karena waktu pertandingan masih panjang, para peserta pun diberikan kesempatan untuk isoma. Saat lagi istirahat, Elsie langsung menemui Huck yang lagi cuci muka di kamar mandi. Di situ Elsie bilang kalau ia merasa senang karena bisa bertarung melawan putranya di turnamen ini. Tapi berbeda dengan Huck yang masih belum bisa memaafkan ayahnya atas perlakuan ayahnya dulu pada mendiang sang ibu. Kemudian Elsie pun akhirnya mencurahkan isi hatinya sebagai seorang ayah dan juga seorang suami. Ia berkata kalau ia menyesal karena pernah mencuri cincin istrinya itu untuk berjudi. Tapi alasan ia mau menyimpan cincin itu karena cincin itu adalah satu-satunya harta berharga peninggalan ibunya Huck yang masih sangat ia cintai. Dengan menjaga cincin itulah satu-satunya cara agar ia bisa menebus semua kesalahannya di masa lalu. Mendengar ucapan sang ayah, Huck pun hanya bisa terdiam merenung. Selesai istirahat, pertandingan pun kembali dilanjutkan. Kali ini saatnya Huck yang unjuk gigi melawan salah satu pemain yang bernama Ralph. Keduanya pun memiliki sepasang kartu yang berbeda satu sama lain. Di situ Ralph memasang semua taruhannya karena merasa yakin jika kartu miliknya lah yang akan menang.
Dan Hak pun juga nggak mau kalah dan berani memasang taruhan yang sama. Dan saat Bandar membuka kartu rivernya, ternyata kartu milik Hak yang jauh lebih unggul daripada Ralph. Hingga akhirnya Hak pun memenangkan permainan dan langsung menuju ke babak 3 besar. Di babak 3 besar ini pertarungan antara ayah dan anak pun akhirnya terjadi juga. Dalam permainan mereka ini, Hak dan Elsie seakan saling beradu satu sama lain untuk menentukan siapa yang bisa memasang taruhan lebih tinggi. 5 deuce, rainbow. Raise. More. Referee raises to 600,000. Turn is a deuce of spades. Another 5 to go. Elsie bets 500,000. Now you smooth call. Setelah selesai memasang taruhan, Elsie langsung membuka kartunya yang memiliki sepasang kartu king. Tapi tanpa diduga, Hak malah memutuskan untuk menyerah tanpa membuka kartunya sama sekali. Dan permainan mereka pun berakhir dengan Hak yang memenangkan posisi ketiga dan membawa pulang hadiah sebesar $650.000 atau sekitar 10 miliar rupiah. Permainan itu pun berlanjut dengan sisa 2 peserta terakhir. Sayangnya Elsie gagal mempertahankan juara dunianya untuk ketiga kalinya. Dan ia harus puas menempati posisi kedua dengan mendapatkan hadiah $1,3 juta atau 20 miliar rupiah. Selesai pertandingan, Ashley pun langsung menghampiri Hak. Elsie ternyata tahu kalau Hak sengaja memberikan kemenangan untuk dirinya, padahal jelas-jelas kartu milik Hak jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tapi Hak memilih untuk mengalah karena ia sadar kalau ayahnya itu sebenarnya masih mencintai sang ibu sampai sekarang. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri permusuhan mereka dan berdamai dengan ayahnya. Sebagai tanda kalau mereka sudah berbaikan, Elsie pun ngajakin Hak untuk bermain kartu bersama seperti yang pernah mereka lakukan dulu. Malamnya Hak pun memberanikan diri untuk menemui Billie Eilish. Di sana Hak bilang kalau ia sudah melunasi semua utangnya dengan uang kemenangannya itu. Selain itu, ia juga mengutarakan perasaannya pada Billie secara resmi, karena ia nggak mau kehilangan wanita yang sangat dicintainya itu. Dan Billie yang sebenarnya sudah lama memaafkan Hak akhirnya menerima Hak kembali. Dan mereka pun memulai lembaran baru untuk lebih memahami satu sama lain.